John Francois Bon Jovi Jr. atau yang akrab dikenal dengan sebutan John Bon Jovi atau John lahir di Pet Amboy, New Jersey, Amerika Serikat pada tanggal 2 Maret 1962. John lahir dari pasangan John Bon Jovi Sr. atau Carol Sharkey. Ayah John merupakan seorang tukang cukur yang dulunya adalah anggota Angkatan Laut dan ibunya juga merupakan mantan Angkatan Laut yang setelah masa tugasnya bekerja pada bidang ahli tanaman bunga. John memiliki dua saudara yaitu Anthony M. Bon Jovi dan Matthew Bon Jovi. Ayah John sendiri adalah seorang yang berdarah Italia dan Slovakia, sedangkan ibunya berdarah Rusia dan Jerman. Masa kecil John dihabiskan dengan menjual koran bersama dengan kakek neneknya di Erie, Pennsylvania. Sejak kecil, John sudah bercita-cita menjadi rocker. Hal ini terlihat dari kebiasaannya menghabiskan waktu di klub malam lokal hanya untuk sekedar hangout, mendengarkan musik atau jamming dengan musisi yang tampil. John mulai bermain piano dan gitar pada tahun 1975 di kelas 13 dengan band pertamanya. John menghabiskan sebagian besar masa remajanya untuk bolos sekolah karena memilih musik sebagai gantinya. Dan akhirnya bergabung di band-band lokal dengan teman-teman serta bersama sepupunya Tony Bon Jovi yang kemudian memiliki perusahaan rekaman suara terkenal di New York yaitu The Power Station. Pada tahun 1978, tepatnya saat John berusia 16 tahun, John lebih sering lagi menghabiskan waktunya di klub-klub. Setelah itu, ia bergabung dengan seorang keyboardist bernama David Brian Rashbaum yang bermain dengan band bernama Atlantic City Expressway. John juga bergabung dengan band bernama The Race, The Lesser, John Bon Jovi, dan Wild Ones. Bon Jovi membuat beberapa demo, termasuk satu diproduksi oleh Bliss Square dan mengirimnya ke perusahaan rekaman tapi gagal. Pada Juni 1982, John merekam sebuah lagu berjudul Runaway. Para musisi di studio yang membantu merekam Runaway dikenal dengan sebutan The All Star Review. The All Star Review beranggotakan gitaris Tim Pierce, keyboardist Roy Betan, drummer Frankie LaRocca, dan basis Hugh McDonald. Lalu John pergi ke beberapa perusahaan rekaman termasuk Atlantic Record dan Mercury, namun semuanya ditolak. John pun mengunjungi stasiun radio WAPP di New York City. Dia berbicara langsung kepada direktur promosi John Lastman yang akhirnya menerima lagu Runaway untuk dikategorikan sebagai musik lokal. Runaway pun menjadi musik lokal terpopuler. Dari sinilah John Bon Jovi mulai menulis lagu. Sekitar 50 judul lagu berhasil ditulisnya. Ketenaran lagu Runaway membuat John Bon Jovi semakin yakin akan cita-citanya. Ia pun menghubungi David Brian, keyboardist Atlantic City Expressway. Kedua sahabat ini memiliki niat yang sama, yaitu menjadi musisi handal di belantika musik dunia. Meskipun tidak seambisius John Bon Jovi, David Brian sangat mendambakan berkarir di dunia musik. Buktinya saat John menghubunginya untuk membuat band, David segera mengalihkan pendidikannya dari jurusan kedokteran menjadi jurusan musik di Juilliard Music School, New Jersey. Mereka berdua lalu membentuk John Bon Jovi dan The Wild Ones, cikal bakal Bon Jovi dengan nama panjang itu. Kedua calon musisi ini tak lelah mengirimkan demo-demo lagunya ke sejumlah perusahaan rekaman hingga ke Los Angeles. Keberadaannya yang hanya berdua itu menghalangi untuk melaju ke dapur rekaman karena sebuah band dianggap tak sempurna jika hanya memiliki dua personil. David dan John pun mulai mencari personil baru hingga akhirnya bertemu dengan drummer Frankie dan Tico Torres. Bergabungnya Tico Torres membuat langkah John Bon Jovi dan David Brian semakin mantap untuk membentuk formasi band yang akan masuk dapur rekaman. Jelas saja, sebab Tico Torres mengusulkan seorang basis Jersey bernama Alex John Such. Menurutnya, permainan Alex sangat cocok dengan gaya bermusik John. Tico meyakinkan bahwa dirinya mengenal betul permainan Alex John Such sebab pernah main bareng di Phantom Opera. Untuk membentuk sebuah band rock,
John masih membutuhkan seorang gitaris, akan tetapi dia tak mau tergesa-gesa. Sementara ia hanya mengajak seorang tetangga rumahnya bernama Dave Sabo yang kelak menjadi gitaris Skid Row. Alasan John merekrut Dave Sabo sebagai gitaris tanpa audisi adalah ada tawaran manggung dalam konser para pendukung album kompilasi di radio WAPP, dan lagu Runaway mereka bawakan dengan mantap sehingga mendapat sambutan cukup antusias dari para penonton. Meskipun demikian, masih belum bisa menerima Dave Sabo sebagai gitaris tetap lantaran umumnya masih terlalu muda. Kelima orang dalam formasi ini benar-benar sempurna, sehingga tak heran jika mampu masuk dapur rekaman Derek Solman dengan Polygramnya. Mereka hanya membutuhkan 3 tahun untuk mencapai puncak karir tinggi di belantika musik dunia. Setelah band ini mulai bermain menampilkan dan membuka untuk bakat lokal, mereka menarik perhatian eksekutif rekaman Derek Solman yang menandatangani mereka ke Mercury Record dan yang merupakan bagian dari perusahaan Polygram. Karena John Bon Jovi menginginkan nama grup, Pamela Mahir, seorang teman Richard Fisher dan seorang karyawan Doc McGhee, menyarankan mereka menyebut diri mereka Bon Jovi, mengikuti contoh terkenal lainnya seperti Van Halen. Nama ini dipilih bukan asli dari ide Johnny Electric. Saran Pamela, nama disambut dengan antusias kecil, tetapi 2 tahun kemudian mereka memukul grafik di bawah nama itu. Dengan bantuan manajer baru mereka, Doc McGhee, mereka merekam debut album Bon Jovi yang dirilis pada tanggal 21 Januari 1984. Album ini termasuk hit pertama band single mereka, yaitu Runaway, mencapai top 40 Billboard di Hot 100 yang diikuti dengan She Don't Know Me. Tahun 1984, band ini membuat penampilan di Super Rock Festival sebagai tamu spesial di Jepang. Namun Runaway menjadi hit dan Bon Jovi menarik perhatian di Jepang. Bon Jovi mendapat disk emas pertama untuk album pertama mereka di Jepang. Album ini memuncak di 43 di Billboard 200 album chart di Amerika Serikat dan 1 tahun setelah rilis. Setelah mereka merilis 2 album, mereka merilis album masterpiece Slippery When Wet yang laku 10 juta kopi di seluruh dunia. Band ini merilis 3 single, Only Lonely, Out of Love, dan Silent Night. Album ini memuncak di 37 di Billboard 200 dan bersertifikat emas di Amerika Serikat. Setelah Bon Jovi mengeluarkan beberapa album dan single, mereka mengeluarkan album berikutnya seperti New Jersey, Hit the Faith, kompilasi Crossroads yang meraup keuntungan besar. Nama Bon Jovi pun sangat terkenal sehingga Alex John Such keluar dari formasi pada 1994 tidak begitu mempengaruhi eksistensinya. Bahkan Bon Jovi pun terus melahirkan album-album dahsyat seperti These Days, Crush, Bones, dan This Life Feeling Right. Always adalah sebuah lagu terpopuler Bon Jovi. Ini dirilis sebagai single dari album mereka tahun 1994, Crossroads, dan kemudian menjadi single terlaris dengan 1 juta terjual di Amerika Serikat dan lebih dari 3 juta di seluruh dunia. Lagu ini menempati posisi 4 di Billboard Amerika Serikat, posisi kedua di mainstream top 40 dan juga merupakan hit internasional posisi pertama di Australia, posisi kedua di Inggris dan posisi keempat di Jerman. Album These Days dibuat tahun 1995, di mana pada tahun itu pula Bon Jovi memulai tur dunianya, di mana saat itu mereka juga menyempatkan diri tampil di Jakarta. Sejak album ini, Bon Jovi bermain tanpa Alex John Such, sang pencabik bass terdahulu yang dikeluarkan dari band akibat ketergantungan pada obat terlarang, digantikan oleh Hugh McDonald. Album ini menghasilkan beberapa hits seperti This Ain't a Love Song dan Lie to Me. Di tengah perjalanan karir mereka, vokalis sekaligus gitaris Bon Jovi, John, pernah memiliki proyek solo yaitu album Blast of Glory, soundtrack film Young Guns 2, yang berhasil meraih predikat The Best Soundtrack Album. Selain itu, pada 1997, John Bon Jovi juga mengeluarkan album solo keduanya yang berjudul Destination Anywhere. Rush adalah album studio ke-7 grup musik Bon Jovi yang dirilis pada tanggal 13 Juni tahun 2000. Album ini dibuat setelah kelompok ini 4 tahun vakum di belantika musik dunia
karena anggotanya seperti Jon Bon Jovi, Richie Sambora, dan David Bryan sibuk mengerjakan album solo mereka. Album Crush berisikan beberapa hits seperti It's My Life dan Thank You For Loving Me. Album ini telah terjual lebih dari 15 juta kopi di seluruh dunia. Di Indonesia sendiri telah terjual lebih dari 200.000 keping. Pada musim semi tahun 2002, kelompok ini masuk studio untuk memulai rekaman studio untuk album ke-8 berjudul Bouncing. Album ini merupakan semangat buat Amerika Serikat untuk bangkit kembali dari serangan World Trade Center. Album ini juga disebut Bon Jovi sebagai penyemangat kemampuan band ini untuk bangkit kembali dan lagi. Selama bertahun-tahun, Bonch mewakili Bon Jovi untuk kembali ke Bon Jovi yang dulu dengan Richie Sambora sebagai pemain gitar, vokal serak oleh Jon Bon Jovi, efek keyboard dan piano oleh David Bryan, dan drum oleh Tico Torres. Band ini melanjutkan tur Bouncing untuk album ini, di mana mereka membuat sejarah sebagai band terakhir yang melakukan konser di Veterans Stadium di Philadelphia sebelum dirobohkan, menyusul akhir tur Bonch pada bulan Agustus tahun 2003. Tahun berikutnya, band ini merilis sebuah album yang berjudul 100 Juta Bon Jovi, Fans Can Be Wrong. Album ini terdiri dari 4 CD dikemas dengan 38 lagu yang belum pernah dirilis dan 12 lagu yang langka, serta sebuah DVD. Album ini menandai 100 juta album Bon Jovi dan juga memperingati 20 tahun sejak dirilisnya album pertama band ini pada tahun 1984. Pada bulan November 2004, band ini juga dihormati dengan penghargaan of Merit di American Music Award. Pada September tahun 2005, Bon Jovi akhirnya merilis album Have a Nice Day yang salah satu lagunya berjudul Who Say You Can Go Home, meraih penghargaan Grammy, yaitu The Best Country Collaboration with Vocal pada tahun 2007. Mereka kembali membuat album Lost Highway yang kebanyakan lagunya berunsur rock yang ditambah dengan musik country di sana sini. Nuansa rock dalam album ini serba tanggung karena tidak terlalu keras, juga tidak terlalu pelan. Dalam album ini, Bon Jovi berkolaborasi dengan 2 musisi country. Album ini menghasilkan hits berjudul Make a Memory dan The Lost Highway. Bon Jovi telah dikenal menggunakan gaya yang berbeda dalam musik mereka yang mencakup negara. Untuk tahun 2007, album mereka Lost Highway, album terbaru mereka The Circle, dirilis pada tanggal 10 November tahun 2009 di Amerika Serikat. Sepanjang karir mereka, band ini telah merilis 11 album studio, 3 album kompilasi dan 1 album live, dan telah terjual 130 juta album di seluruh dunia. Mereka telah melakukan lebih dari 2.600 konser di lebih dari 50 negara selama karir mereka dan dilantik ke Inggris Music Hall of Fame pada tahun 2006 sebagai penulis lagu dan kolaborator. Jon Bon Jovi dan Richie Sambora dilantik menjadi penulis lagu Hall of Fame tahun 2009. Pada tanggal 28 September tahun 2010, Jon Bon Jovi dinominasikan untuk Rock and Roll Hall of Fame. Selain menjadi musisi, Jon juga seorang aktor dalam beberapa film, salah satunya dalam film Las Vegas. Nah, sampai di sini dulu ya. Jika ada kritik dan saran, silakan aja komen di bawah dan jangan lupa subscribe, like, and share. Sampai ketemu di video selanjutnya.